Shalom, puji Tuhan pagi hari ini kita jemaat Tuhan bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini kita percaya ada kuasa dan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan sediakan bagi kita semua yang rindu, yang haus dan lapar untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja melawat setiap kami. Kami rindu Tuhan, kami mau bersekutu dengan-Mu. Kami rindu, kami mau dekat kepadamu Tuhan. Karena di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada sukacita. Kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari bersama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Indah bersama-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami. Hidupku hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu kami rasakan kekuatan baru. Terima kasih Yesus. Kaulah perlindungan. Ya Tuhan, Kaulah perlindungan kami. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
firman kami Tuhan. Kami mau katakan kami rindu selalu dekat kepadamu. Mari bersama-sama katakan dengan iman. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati kehadiranmu. Terima kasih Roh Kudus. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Jangan ambil Roh-Mu daripada kami. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran Roh-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, yang memperbarui tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami mendapatkan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Engkau berkarya di tempat ini Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus, Kau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Katakan dong ke kanan kirinya, Engkau luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Dia yang layak kita sembah dan tinggikan. Besarlah Tuhan, layak dipuji, yes. Besarlah namanya, kekalah kuasa.
silakan duduk. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia yang menjadi benteng hidup kita, Dia yang menjadi harapan kita, Dia yang menjadi kekuatan kita menjalani hidup ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena ada Dia yang selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan. Tanganmu
Ibu dipersilakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu bisa maju untuk didoakan. Kami percaya Tuhan, kuasa dan kasih-Mu selalu melingkupi hidup kami. Di saat badai menerpa kehidupan kami Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Kami percaya ada Engkau selalu beserta dengan kami. Kami tenang Tuhan di dalam-Mu. Ini menjadi doa kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Semua bangkit berdiri. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Sekali lagi katakan, lingkupiku dengan
percaya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan iman percaya. Bangkitkan imanmu pagi hari ini Bapak Ibu. Dia Tuhan yang setia. Kuasanya selalu melingkupi kita semua. Di saat badai bergelora, kami terbang bersama-Mu. Akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu Tuhan. Amin, Yesus. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati sukacita saat kami memuji Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Saatnya kami akan buka hati kami untuk kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Biar kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kekuatan yang baru, kekuatan dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk tenang menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu.
kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Saya senang pagi hari ini bisa bertemu lagi dengan jemaat-jemaat Tuhan. Beberapa dari luar kota sudah mulai libur Natal ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita dapat kembali merayakan Natal di tahun ini bersama dengan keluarga-keluarga kita, puji Tuhan. Pagi hari ini minggu yang ketiga dari bulan Desember, saya akan menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan bawa saya untuk sampaikan firman ini bagi jemaat Tuhan di akhir-akhir minggu-minggu terakhir dari bulan Desember tahun 2023. Saya percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana atas kita jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka 1 Tesalonika, kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama, 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kemudian kita nanti akan lompat ke ayat, saya rasa semuanya dari awal ditampilkan. 1 Tesalonika 1 ayat 1 mulai. Ayat yang pertama 1 Tesalonika 1, bisa? Puji Tuhan. Dari Paulus, nanti seterusnya ya sampai satu perikop. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga
yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan pagi hari ini, hidup yang berbuah. Dari pembacaan ayat firman Tuhan pagi hari ini menceritakan tentang satu jemaat yang berada di kota yang namanya Tesalonika. Jadi Tesalonika adalah ibu kota dari Makedonia, salah satu provinsi di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Jemaat Tesalonika kebanyakan adalah orang-orang non-Yahudi yang dimenangkan pada pelayanan penginjilan daripada Paulus dan Silas. Saat Paulus dan Silas ada di Tesalonika, mereka memberitakan Injil dan banyak orang-orang non-Yahudi yang percaya Tuhan. Hal ini membuat orang-orang Yahudi gak senang. Mereka marah dan berusaha membuat kekacauan sehingga Paulus harus dengan cepat keluar dari Tesalonika. Setelah Paulus sampai di Korintus, datanglah surat dari Timotius dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang melanjutkan pelayanan di Tesalonika. Dikatakan oleh Timotius dan teman-teman yang lain, jemaat di Tesalonika ini jemaat yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tadi mengikuti pembacaan kita, mereka adalah jemaat-jemaat yang tadinya penyembah-penyembah berhala. Tetapi dalam pelayanan penginjilan daripada Paulus, mereka dimenangkan, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Akhirnya jemaat di Tesalonika ini terkenal apanya? Keteladanan imannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa Tuhan bawa saya untuk sampaikan firman Tuhan ini di akhir-akhir daripada tahun 2023 ini. Saya percaya Tuhan rindu bukan hanya jemaat Tesalonika yang akan menjadi jemaat yang akan tersiar beritanya karena keteladanan iman mereka. Tapi pagi hari ini ketika kau dengar firman Tuhan, firman itu juga untuk kita jemaat GBDI Logos. Katakan amin. Tuhan mau hidup kita, jemaat Tuhan adalah hidup yang berbuah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang berbuah artinya hidup yang menjadi teladan, hidup yang menjadi berkat, hidup yang berdampak untuk orang lain. Dimulai dari mana? Dari setiap kita, dari lingkup terkecil kita, di rumah saudara, rumahmu itu lingkup terkecil kita dahulu. Jadilah kehidupanmu adalah kehidupan anak Tuhan yang berbuah. Ketika engkau bisa menjadi berkat bagi seisi keluarga, apakah jadi berkat untuk suami, untuk istri, untuk mertua, untuk orang tua, untuk anak cucu, saudara, ini yang harus kita kejar. Bapak Ibu, Tuhan gak tempatkan kita di dunia ini hanya untuk lahir, hidup, berkembang, kemudian mati dan selesai. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan inginkan kehidupan kita adalah hidup yang berbuah.
hidup yang berdampak. Kalau di lingkup terkecil kita sudah berhasil. Mari kita berbuah, mari kita menjadi berkat di lingkungan kita. Kalau sudah di kota kita, di bangsa kita, bahkan di seantero dunia ini, saudara, itu yang Tuhan mau. Tuhan rindu jemaat GPDI Logos adalah jemaat-jemaat yang hidupnya berbuah-buah, dan buahnya itu dapat dinikmati oleh dunia, oleh orang di luar yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya umpamakan sebuah pohon mangga. Pohon mangga itu tidak pernah memakan buahnya sendiri, bukan? Tetapi yang memakan buah mangga itu adalah orang lain. Orang lain yang menikmati buah mangga yang begitu manis, begitu enak. Kalaupun ada orang yang kadang-kadang nakal, mau lemparin buah mangga itu supaya entah maksudnya apa. Saudara, pohon mangga atau buah mangga itu gak akan pernah marah. Dilempar, gak marah, tapi malah dibalas dengan apa? Kalau berhasil, buah mangga itu jatuh dan akhirnya bisa dinikmati. Bapak Ibu bisa ambil pesannya apa? Hidup yang berbuah. Terkadang hidup kita ini sudah menghasilkan sesuatu yang indah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Tetapi yang namanya manusia, kadang-kadang kita masih digarai, kadang-kadang kita masih disakiti. Saudara, apakah kita harus balas dengan menyakiti? Tidak. Seperti pohon mangga tadi, dilempar, sakit saudara. Kita dicaci maki, kita gak goro-goro sama orang. Tapi orang lain berbuat itu sama kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang berbuah, kita gak boleh balas. Amin. Sebab pembalasan itu hanya milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan rindu kita jemaat Tuhan, kehidupan kita adalah hidup yang berbuah. Kita akan lihat hidup yang berbuah itu dari perikop yang kita sudah baca pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari perikop yang kita sudah baca ini, yang pertama, coba Loli tampilkan di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang berbuah itu yang pertama dari perikop yang kita sudah baca ini, yaitu memiliki pekerjaan iman. Di ayat yang ketiga tadi, yaitu ada pekerjaan iman. Artinya apa? Bapak Ibu, artinya iman kepada Tuhan Yesus yang diwujudkan disertai dengan perbuatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Haleluya. Yang pertama adalah pekerjaan iman, ya. Demikian juga halnya dengan iman.
Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Anak Tuhan yang berbuah adalah anak Tuhan yang memiliki pekerjaan iman. Artinya kita tidak boleh berhenti hanya beriman saja, tetapi yang Tuhan mau adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Ada seorang bapak yang sedang menaiki sebuah perahu dengan putranya. Kemudian bapak ini karena perahu harus pakai dayung. Di dayungnya itu dayung yang satu ditulis kata iman dan yang dayung satunya ditulis kata perbuatan. Anaknya penasaran, anaknya bertanya, "Papa, apa arti daripada kedua tulisan di dayung itu?" Ini seorang bapak yang begitu cinta Tuhan, hidup sungguh-sungguh dalam iman kepada Tuhan. Saatnya dia memberikan pengertian kepada anaknya. Bapak ini berkata, "Anakku, dayung ini kalau kita pakai cuma satu, ya, dayung itu dua kan, yang normal harusnya dua. Bapak ini berikan penjelasan, kalau kita cuma pakai dayungnya satu, perahu kita ini hanya akan muter-muter di tempat, gak akan bisa sampai ke tujuan. Tapi ketika dayung ini kita pakai dua-dua, kita pakai untuk mengayuh, maka kita dapat berlayar dengan cepat untuk sampai ke tujuan." "Anakku," kata ayahnya ini, "itu artinya apa? Iman kita itu harus juga disertai dengan perbuatan." Ada orang yang berkata, "Aku beriman kepada Tuhan Yesus, aku cinta Tuhan," tapi tidak ada perbuatan dari imannya itu. Cuman ngomong. Saudara, cuman di bibir saja, tidak ada wujud perbuatannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi juga sebaliknya, ada orang yang luar biasa dalam perbuatannya. Lakukan ini, berbuat baik ini, berbuat baik ini, tapi tidak dilandasi dengan iman kepada Tuhan Yesus. Sia-sia Bapak Ibu. Ternyata perbuatan yang tidak disertai dalam iman kepada Tuhan Yesus itu akan menjadi sia-sia. Tetapi yang paling baik itu adalah ada kolaborasi antara iman dan perbuatan, dan itu yang Tuhan mau. Kalau engkau ingin disebut menjadi anak-anak Tuhan yang hidupmu berbuah, maka engkau harus memiliki kedua ini. Imanmu dimantapkan terus, hari demi hari ditingkatkan, dan harus disertai dengan perbuatan. Haleluya. Yang kedua, saya tidak berlama-lama. Yang kedua, dari ayat yang ketiga ini tadi, imanmu, pekerjaan imanmu yang kedua adalah usaha kasih. Usaha kasih, usaha artinya apa? Usaha atau perbuatan yang lahir dari rasa atau motivasi mengasihi. Jadi ada sesuatu usaha, ada sesuatu yang kita kerjakan yang didasari dari motivasi mengasihi Tuhan tentunya. Ada usaha kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di ayat-ayat yang kita baca di awal tadi, coba saya lihat di ayat yang ke-9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar.
Saudara, Tuhan mengasihi kita gak pernah pandang latar belakang kita. Tuhan gak pandang Tuhan Yesus mati di salib bukan hanya untuk orang-orang yang berduit. Tuhan mati di kayu salib bukan hanya untuk orang-orang yang hidupnya baik-baik saja, gak punya nama yang jelek. Tidak Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang menebus salah dan dosa kita tanpa memandang apapun status kita. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan itu, apakah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang gak tahu berterima kasih? Saudara, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, Tuhan mau kita pun mengasihi Dia. Kemudian apa mengasihi? Ada usaha kasih, yaitu perbuatan yang kita lakukan didasari oleh kasih. Jadi ketika engkau ambil bagian untuk melayani Tuhan, itu adalah usaha kasihmu, perbuatan kasihmu kepada Tuhan. Yang Tuhan, saya percaya Tuhan sangat senang. Saudara, pelayanan kita di gereja berbeda-beda Bapak Ibu, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ada yang Tuhan kasih kemampuan, talenta seperti saudara-saudara kita ini. Mereka bisa memainkan musik dengan indah. Ada yang dikasih suara yang bagus, bisa memuji Tuhan. Ada yang dikasih hati yang begitu suka berdoa. Dia punya kehidupan doa yang luar biasa, yang mungkin tidak diketahui. Bahkan mungkin kami gembala tidak tahu, ternyata dia adalah jemaat yang begitu setia mendoakan kami hamba-hamba Tuhan, bahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin ada jemaat yang Tuhan kasih senantiasa terbeban untuk bersaksi cerita tentang kasih Tuhan. Atau mungkin juga Tuhan kasih engkau hati yang begitu suka berkorban, suka memberi. Saudara, semua kita, apa yang kita lakukan itu adalah usaha kasih kita. Karena kita mencintai Tuhan, kita lakukan semua karena kita mencintai Tuhan. Mazmur 116. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Mazmur 116, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Saya katakan tadi, kalau kita sudah menerima kasih Tuhan yang kita mau bayar dengan duit kita seberapapun, tidak akan bisa terbayar. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, memberi hidupnya, nyawanya, tidak bisa kita ganti dengan apapun. Tapi ketika kita menyadari betapa kasih Tuhan itu dalam hidup kita mau beri hidup kita untuk melayani Dia. Haleluya. Untuk melayani Dia. Saudara, saya rindu jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau bertumbuh terus dalam imanmu kepada Tuhan. Tetapi juga engkau mau terus bertumbuh dalam kasihmu kepada Tuhan, dengan engkau beri hidupmu untuk melayani Dia. Mungkin ada banyak yang kita harus korbankan ketika kita melayani Tuhan. Saudara, seringkali saya terharu dengan jemaat-jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu, tim-tim altar ini kalau latihan Bapak Ibu, mereka itu latihan kadang 2 jam. Saya sangat terharu. Seringkali saya berpikir, Tuhan, mereka tinggalkan kesibukan mereka. Kadang ada usaha mereka tutup
Hanya untuk apa? Karena mereka mau beri hidup mereka untuk melayani Tuhan. Saudara, seringkali saya nggak sadar, saya tiba-tiba ada air yang tergenang di mata saya ketika saya melihat betapa perjuangan mereka. Ada yang rumahnya jauh, Bapak Ibu. Kadang dia tinggalkan anaknya yang masih kecil-kecil. Ada yang kadang dalam kondisi kurang sehat, tapi karena dia tahu dia ada tugas melayani. Wah, saya berkata, Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Tuhan yang tahu setiap pengorbanan jemaat Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan terus bertumbuh. Selain dalam iman, kasih-Mu, beri hidupmu untuk melayani Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu lebih penting dari apapun, maka saudara, kita nggak akan rasa berat untuk kita meninggalkan apapun yang seharusnya itu menjadi hak kita untuk kita kerjakan. Ada kalanya orang berkata, saya nggak ada waktu, saya nggak ada waktu untuk melayani Tuhan, saya nggak punya waktu untuk terlibat dalam pelayanan. Saudara, kita semua dikasih waktu yang sama. Setiap orang sehari 24 jam Tuhan kasih waktu bagi kita. Masalahnya adalah ketika kita menganggap bahwa Tuhan itu lebih penting dari apapun, maka sesibuk apapun kita akan bisa memberi waktu untuk Tuhan. Tapi ketika kita berkata, ya Tuhan itu nomor keberapa, Tuhan itu gak terlalu penting kok, ya akhirnya seperti tadi, dia akan berkata, saya tidak punya waktu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita jemaat Tuhan terus bertumbuh. Amin. Kalau engkau selalu beri waktu bagi Tuhan, Tuhan itu gak pernah berhutang loh Bapak Ibu. Tuhan itu bukan Tuhan yang pikun, yang melupakan apa yang kita buat. Semua yang kita kerjakan di dalam Tuhan dengan kasih, Tuhan akan perhitungkan, Tuhan akan balaskan semuanya kepada kita. Bagian yang ketiga, yang terakhir dari ayat 3 dari 1 Tesalonika 1, ayat yang ketiga setelah usaha kasih, dan yang ketiga adalah ketekunan pengharapan. Ketekunan pengharapan. Coba Loli bukakan Ibrani 6 ayat yang ke-19 dan 20. Ibrani 6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, iman kita itu adalah seperti, pengharapan kita itu adalah seperti sauh yang kuat. Bapak Ibu tahu, sebuah kapal yang besar ketika dia harus berlabuh di dermaga, yang dia lakukan pertama adalah melemparkan sauh atau jangkar. Untuk apa? Supaya ketika jangkar itu sudah dilemparkan dan tertancap Bapak Ibu, maka saat perang atau saat kapal itu sedang berlabuh, sedang diam, selama ada di pantai, di laut, tetap akan ada ombak ya. Terkadang mungkin ombak datang, angin datang, tapi kapal itu gak akan bergeser. Mungkin kapal itu hanya akan bergoyang Bapak Ibu, tapi tidak akan dia terhempas sampai kemana.
Karena apa? Karena sudah dilabuhkan sau atau jangkarnya dengan kuat. Kehidupan kita anak-anak Tuhan, Tuhan pakai ayat ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Saudara, kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan satu pengharapan bahwa satu saat ketika kita tetap setia di dalam iman kita kepada Tuhan, Tuhan akan bawa kita untuk sampai berjumpa dengan Dia. Perjalanan kehidupan kita mungkin perahu kapal kehidupan kita seringkali diterjang oleh ombak, oleh masalah, badai kehidupan yang besar, yang berat. Tapi ketika engkau taruhkan pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus, engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat. Amin. Mungkin kita akan bergoyang, Tuhan, badainya besar sekali Tuhan. Masalahnya gede banget Tuhan. Tapi saya katakan ketika pengharapanmu kau taruh di dalam Yesus, kita boleh agak bergoncang sedikit. Rasanya Tuhan, tapi kau gak akan bergeser. Kau akan sungguh-sungguh tetap beriman kepada Tuhan sampai kau melihat kemenangan, pembelaan dari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang berbuah. Jemaat Tuhan yang punya ketekunan dalam pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Ketika pengharapan yang kita taruh di dalam Tuhan Yesus itu terus membawa kita sampai di langkah yang terakhir, kita akan melihat bagaimana Tuhan bawa kita ke dalam tempat kemuliaannya. Di sana kita akan merasakan, oh sungguh luar biasa, imanku kepada Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini ada 3 hal yang Tuhan rindu untuk jemaat Tuhan, jemaat GPDI Logos. Di akhir dari tahun ini ada pesan Tuhan bagi kita. Biarlah kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang berbuah, yang rindu berbuah bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara, jadilah jemaat-jemaat yang hidupmu berbuah. Ada pekerjaan iman, ada usaha kasih dari hidupmu, bahkan ada ketekunanmu dalam pengharapan kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita jemaat Tuhan boleh dikenal dimanapun berada, seperti jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika mengalami yang namanya penindasan berat, mengalami tantangan, saudara, tapi mereka terus bertumbuh dalam iman sehingga dikatakan mereka menjadi jemaat yang jadi teladan. Saudara, saya rindu kita jemaat Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang dikenal sebagai jemaat-jemaat yang berbuah, jemaat yang menjadi berkat, jemaat yang berdampak, jemaat yang menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki hidupku, selidiki hidupku Tuhan. Tuhan yang lebih tahu apakah kehidupan kita sudah berbuah. Pertobatan itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi buah-buah pertobatan itu akan nampak dan dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biar kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi jemaat Tuhan yang menjadi berkat. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu
berdiri. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat Tuhan, tidak terhitung kebaikan-Mu bagi kami, tidak pernah habis dalam hidup kami. berjuang sampai akhirnya. Kau dapat tetap Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan bekerja lebih dan lebih lagi dalam setiap hati nurani kami, umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan GBDI Logos. Firman Tuhan pagi hari ini kami percaya itulah kerinduan Tuhan. Itulah isi hati Tuhan bagi kami. Agar kami menjadi jemaat-jemaat yang terus berbuah di dalam Tuhan. Dalam pekerjaan iman kami, usaha kasih kami kepadamu. Bahkan dalam ketekunan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Sampai langkah yang terakhir kami didapati setia. Kami akan mendengar suara dari-Mu. Sabaslah Engkau hamba-Ku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Ini yang kami boleh tangkap pagi hari ini. Biar firman Tuhan terus hidup. Firman Tuhan terus menguasai hidup kami. Hingga kami terus maju bergerak seturut dengan keinginan hati Tuhan. Agar kami menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh membanggakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan. Kuduskan setiap pengorbanan kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berikan yang terbaik dengan bersukacita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya.
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Pengumuman selesai ibadah pagi ini, diharap seluruh panitia Natal tahun 2023 harap tinggal dulu di dalam gereja. Jadi semua ya, seksi-seksi, ketua, sekretaris, bendahara, jangan ada yang kelewatan. Semua harap tinggal di sini dulu. Kemudian untuk aser dan kolektan, yang bertugas aser dan kolektan Natal juga nanti ada briefing dari saya untuk tugas saudara pada Natal 23. Hari Kamis adalah jadwal geladi bersih. Jadi hari Kamis geladi bersih untuk acara Natal kita. Kemudian Sabtu perayaan Natal Jemaat Logos jam 6 sore. Dan untuk semua jemaat dan terkhusus untuk panitia, untuk jemaat yang terbeban, selesai perayaan Natal hari Sabtu itu kami mohon kerjasamanya untuk kita bisa membersihkan gereja ini Bapak Ibu, karena sesuai dengan permintaan dari jemaat Tuhan, untuk hari Minggu kami tidak jadi liburkan, tetapi tetap ada ibadah, hanya jamnya dimundurkan 1 jam. Jadi untuk hari Minggu tetap ada ibadah jam 8 pagi. Karena itu hari Sabtu itu selesai perayaan Natal. Berharap jemaat Tuhan semua kita kerjasama. Kalau kita pikul sama-sama, kita kerja bareng-bareng akan cepat ya. Jadi kita akan rapikan gereja untuk kita persiapkan untuk ibadah besok paginya jam 8 pagi. Jangan lupa ya, untuk minggu depan jam 8 pagi, untuk Sabtu jam 6 sore. Kemudian kita akan ketemu lagi di hari Seninnya. Jadi ini 3 hari kita luar biasa untuk Tuhan. Tetap semangat, tetap semangat. Haleluya. Tim musiknya aja semangat loh Bapak Ibu. Mereka luar biasa loh Bapak Ibu. Ada jadwal tambahan ini, saya seharusnya agak mikir, aduh kasihan ya, mereka sedang persiapan, tapi mereka siap tante. Wah luar biasa. Jadi mereka jadwal latihannya ditambah. Hari Seninnya 25 Desember ibadah Natal jemaat dewasa dan anak-anak juga jam 8 pagi. Jadi untuk Minggu 24 dan Senin 25 ibadah jam 8 pagi. Untuk tabungan ucapan syukur atau celengan, jemaat Tuhan bisa bawa pada hari Senin 25 Desember sebagai korban ucapan syukur Bapak Ibu kepada Tuhan. Itu saja pengumuman. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri, kita akan mengakhiri dengan ucapan syukur dalam doa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai terimalah dan bawalah berkat serta rahmat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang anugerah di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan
ekonomi, berkat damai sejahtera melingkupi, memenuhi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Panitia Natal jangan pulang dulu.